dari PT Multimedia Indonesia Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihil fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang saya hormati, yang dan saya banggakan, Ketua Umum YPS Taman Harapan Ibu Hajah Nur Fitriah Ningsih Dalail, SKM, SPD dan MSI yang baru saja selesai memberikan sambutannya. Lalu kemudian Ketua Harian YPS Taman Harapan Ibu Hajah Royana Soekarwati Dalail SPD. Yang saya hormati Penasihat Yayasan Pendidikan Islam Swasembada Bapak Purnawirawan Letkol Haji Sukio. Yang saya hormati Penasihat Yayasan Pendidikan Islam Ibu Hajah Yuni Setiawati Dalail Esos. Yang saya hormati Pengawas Pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Swasembada sekaligus PLT Kepala Sekolah SMK yang sementara ini menggantikan Bapak ini sedang dirawat. Yang saya hormati Bapak Purwoto SPD. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru, Bapak Ibu, diantaranya Pak Eko, Ibu Rita, Pak Vito, dan segenap staf di Yayasan Pendidikan Islam Tamhar, staf kepala sekolah dari SD, SMK, SMA Tamhar, dan kemudian yang saya sangat banggakan adalah Bapak dan Ibu wali murid serta anak-anakku, adik-adikku graduating SMK Tamhar tahun 2022. Congratulations. Boleh tepuk tangan buat kita semua yang hari ini telah menyelesaikan pendidikan 3 tahun di SMK Tamhar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Di tengah-tengah memasuki fase endemi ini, kita mulai memasuki kegiatan rutinitas dengan normal. Semoga pandemi tidak datang lagi. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada manusia suri teladan sepanjang zaman, Nabi Allah Rasulullah SAW. Semoga kita istiqomah dalam umatnya sampai yaumil kiamah. Amin. Para hadirin, saya diberikan waktu 10 menit kembali sedikit memberikan sugesti dan motivasi kepada anak-anakku, adik-adikku yang kedepannya jika saya panggil Anda berarti ini motivasi dan saran saya tunjukkan kepada anak-anakku, adik-adikku yang lulus pada hari ini. Jadi kalau boleh kita diskusi, kelulusan itu adalah gerbang untuk kita masuk ke dalam fase berikutnya, di mana andai Anda memilih kuliah, berarti ini adalah fase Anda memasuki dunia edukasi yang lebih serius. Apabila Anda melanjutkan kepada dunia industri, siap bekerja, ini adalah fase di mana Anda harus benar-benar menjadi orang yang siap untuk bekerja. Atau yang terakhir, Anda bisa memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Saya nggak mau kerja, saya nggak mau kuliah, saya bisa menciptakan lapangan usaha sendiri. Bukan tidak mungkin, mungkin saja. Nah, untuk kali ini saya sedikit memberikan tips dan kiat. Saya punya 4+1, ya. Saya punya 4+1 apa saja yang kira-kira Anda harus punya untuk memasuki fase-fase tersebut. Entah itu kuliah, industri, maupun jadi entrepreneur boleh. Yang penting Anda punya 4 dan +1 ini. Oke, yang pertama apa? Yang pertama ialah konsisten dan fokus. Kenapa saya gabungkan fokus dan konsisten ini jadi satu?
Dalam sebuah buku yang berjudul Outliers karangan Malcolm Gladwell, dia menyatakan bahwa apabila Anda ingin menjadi seorang yang mempunyai nilai fokus, menjadi seorang expertise, bisa dikatakan ahli, pakar, Anda harus melakukan itu secara konsisten selama 10.000 jam. Ini dalam sebuah buku, dan saya mengutipnya. Kalau 10.000 jam, berarti yang harus kita lakukan bagaimana dan berapa. Jadi saya tolong disimak ya. Anda harus melakukan konsisten dan fokus tersebut apabila sehari Anda melakukan pekerjaan, Anda bekerja atau Anda kuliah atau nanti Anda mau jadi entrepreneur, Anda seandainya masuk kerja 8 jam, Anda melakukannya dengan fokus selama 5 jam. Kalau 5 jam saya kalikan selama 20 hari kerja, Senin sampai dengan Jumat dan Sabtu Minggunya libur selama 1 bulan, berarti baru 100 jam. Saya kalikan kembali dalam waktu 1 tahun baru menjadi sekitar 12 ya. Saya hitung kembali berarti sekitar 12.200 jam. 1.200 jam. Berarti Anda harus memasuki fase 10 tahun kalau Anda mau menjadi seorang ekspor dan fokus. Itu kalau sehari 5 jam. Tapi kalau Anda mau mengejar tidak 10 tahun, berarti saya harus fokus setiap harinya melakukan hal yang sama. Kalau memang belajar. Anda mau menjadi seorang sutradara, director, ya harus fokus melakukan itu, mencari tahu datanya, mencari bukunya, menonton televisinya, menonton YouTube-nya. Kalau Anda mau menjadi seniman, ya menjadi seniman selalu melakukan aktivitas yang sama dan konsisten. Kalau Anda mau lebih cepat dari 10 tahun dari teori yang saya kemukakan tadi, berarti Anda harus melakukannya lebih banyak dalam waktu 1 hari dan Anda harus melakukannya lebih banyak dalam 1 bulan. Oke, yang kedua ini yaitu Anda harus mempunyai skill komunikasi dan attitude yang baik. Skill komunikasi ini sangat penting, yang diikuti dengan perangai attitude yang baik. Ada istilah IPK tidak penting atau IPK lebih kalah dibanding etika. Anda punya IPK bagus, cum laude sekaligus, tapi Anda tidak punya etika, itu sama aja nol. Dalam dunia industri, bentuk sapaan selamat pagi, siang, sore Pak, lalu kemudian permintaan izin, permisi, pamit Pak, instruksi, lalu kemudian permintaan maaf, maafkan saya Pak, iya saya minta maaf Pak, saya terima salah. Kemudian ucapan terima kasih kepada teman kerja atau rekan kerja atau kepada semua. 4 poin tadi kalau Anda tidak implementasikan, itu tidak mencerminkan Anda mempunyai attitude yang baik. Ini setara atau empiris dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Rasulullah dikirim ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi, kalau saya bicara attitude, revolusi akhlak itu yang harus kita tegakkan dari sekarang. Jadi Anda kalau mau siap masuk ke dalam 3 fase tadi, mau industri, mau jadi entrepreneur atau mau menjadi mahasiswa yang baik, bahkan sampai gelar doktor tadi, ketua bilang, Anda harus merevolusi yang namanya attitude Anda. Oke, lalu kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ialah jangan takut gagal. Kalau Thomas Alva Edison berhenti melakukan eksperimen, mungkin sejauh ini dunia masih gelap karena dia tidak terus mencoba untuk melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi candu untuk keberhasilan. Ya, Mark Zuckerberg membuat Facebook itu menjadi aplikasi yang kesekian kalinya baru berhasil dan dikenal Facebook. Sebelumnya aplikasinya banyak yang tidak dikenal dan bahkan gagal. Anggap gagal itu sebagai bestie ya, kalau istilah sekarangnya. Anggap sebagai teman. Jadi jangan gagal terus terpuruk, lalu kemudian menjadi hal yang menakutkan, menjadi putus asa, jadi tidak semangat lagi, menjadi tidak konsisten lagi. Jangan. Bahkan pengusaha asal Asia yaitu Jack Ma pernah bilang,
dan menyampaikan bahwa if you want successful, learn from the other people mistake, don't learn from the successful story. Kalau Anda mau maju, belajar dari kegagalan orang, bukan belajar dari kisah-kisah orang yang sukses. Kalau Anda belajar dari orang yang sukses, ya itu udah udah klise, udah oh ya dia sukses, keren, hebat gitu. Tapi tidak ada pembelajaran di antara hal-hal yang memacu kita untuk terus berusaha. Tapi kalau Anda belajar dari orang yang gagal, oh ini dia gagal, kenapa dia bisa gagal? Oh berarti dia kurang improve, dia kurang melakukan akselerasi. Oh dia mungkin tidak mempunyai relasi yang baik, dia tidak mungkin melakukan pendanaan yang kurang, dia tidak bisa mengambil join investor dari yang lain. Banyak yang harus kita ketahui, karena hidup itu terlalu singkat kalau kita selalu berpikir kita harus berhasil gitu. Ya, gagal adalah hal yang jangan dianggap sebagai menakutkan. Santai saja gitu. Anggap gagal ini sebagai teman dan pastikan suatu saat jatah gagal Anda habis baru Anda berhasil. Oke, yang keempat, tadi yang ketiga ya. Yang keempat ialah tips atau wejangan yang saya berikan, install mindset yang positif. Kenapa saya bilang install mindset yang positif? 1 tahun lalu pun saya bicara seperti yang sama kepada kakak kelas Anda. Saya bayangkan begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita otak yang sangat luar biasa. Ini adalah hardware-nya. Nah, kalau Anda punya otak seperti komputer, ada prosesornya, ada hard disk-nya, ada RAM-nya, ini sudah lengkap, hardware-nya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal orang tua sudah selesai menyelesaikan pendidikannya sampai dengan hari ini memberikan Windows-nya. Windows-nya sudah bisa operasional kalian, sudah bisa membaca, menghitung, tahu tata krama dan segala macam, itu Windows-nya. Tapi tinggal mindset apa yang harus Anda install hari ini dan ke depannya. Mindset itu apa Pak? Kalau Anda mau jadi kaya, dalam bukunya Mark Dugowik dalam Tajir Melintir, Anda harus mempunyai mindset yang kalau mau jadi orang kaya, ikutin orang-orang kaya. Kalau mau jadi orang sukses, ikuti orang-orang sukses. Ya, Warren Buffett di luar negeri ada, lalu kemudian Jeff Bezos, CEO-nya Amazon, ada Jack Ma dari Alibaba. Di Indonesia ada siapa? Ada Sandiaga Uno, ada Helmi Yahya, ada banyak sekali. Ada Gita Wirjawan, ada banyak sekali yang harus kita follow ke mereka. Ada Michael dan Bambang Hartono yang memang sebagai orang terkaya di Indonesia saat ini. Jadi kalau kita mau menginstal mindset kita menjadi orang yang hebat, kita harus samakan persepsi bahwa kita akan mengikuti orang-orang hebat. Ya, komputer yang ada dalam kepala kita itu akan berguna apabila diisi dengan program-program yang hebat. Kalau Anda install otak Anda hanya dengan bermain games, ya selamanya Anda akan membuang-buang waktu. Tapi kalau Anda install komputer Anda, handphone Anda dengan aplikasi yang bermanfaat, itu akan menambah daya juang Anda untuk bisa menjadi orang yang produktif. Oke, yang terakhir 4+1 saya sampaikan. Satunya itu apa? Satunya adalah ridho orang tua. Sekarang saya punya ilustrasi bahwa kita sebagai anak, saya ini sebagai anak, itu adalah bak mandi. Ya, rezeki dan kesuksesan itu adalah air. Ya, jangan Anda pikir bak mandi bisa penuh dan terisi apabila pompa maupun kerannya bermasalah. Karena keran dan pompa tersebut adalah orang tua, ridho orang tua. Jadi tidak ada orang sukses yang tidak diridhoi oleh orang tuanya. Tidak ada orang sukses yang tidak mendengarkan kata-kata orang tuanya, dan tidak ada orang sukses yang durhaka kepada orang tuanya. Maka dari itu, sehebat apapun Anda, punya skill hebat apapun Anda, kalau Anda durhaka dan tidak bisa membahagiakan dan mensejahterakan orang tua, Anda akan gagal. Tepuk tangan buat Bapak Ibu orang tua kita semua yang ada di sini. Orang tua harus dimuliakan, harus dibahagiakan, dan harus disejahterakan. Karena ridhonya dari ridho dialah Allah ridho terhadap perjalanan kita ke depan.
Mungkin itu saja, waktu yang sudah diberikan kepada saya sudah habis. Terima kasih banyak atas sejauh ini kerjasama yang terjalin antara Bimultikreasi atau Biproduction dengan SMK Tamhar. Kita izin akan launching aplikasi Space Content dan diikut sertakan dalam Kementerian Perindustrian di tahun ini. Mohon bantuannya Pak Eko, Pak Puroto untuk bisa supporting kepada kami dalam kerjasama penyerapan tenaga kerja dan magangnya. Dari saya cukup. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And time to give soft care to the representative of Business Board and Industry Board, which has made good cooperation with Taman Harapan Vocational High School. We like to invite Mr. Eko